Palembang, kota yang dibelah oleh sungai-sungai adalah pemandangan yang menakjubkan di abad ke-19. Kota ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, di mana sungai-sungai mengalir dengan tenang, menciptakan lanskap yang mempesona. Dikenal dengan pasarnya yang ramai dan budayanya yang kaya, Palembang adalah pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pasar-pasarnya dipenuhi dengan berbagai barang dagangan, dari rempah-rempah hingga kain sutra, menarik pedagang dari berbagai belahan dunia. Lokasinya di Pulau Sumatera, dekat Selat Malaka, menjadikannya pintu gerbang antara timur dan barat. Jalur perdagangan yang strategis ini memungkinkan pertukaran budaya dan barang yang kaya, menjadikan Palembang sebagai kota yang kosmopolitan. Pedagang dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong ke pelabuhannya yang ramai. Mereka membawa serta tradisi dan budaya mereka, menciptakan masyarakat yang beragam dan dinamis. Rempah-rempah, sutra, dan logam mulia diperdagangkan, memenuhi pundi-pundi Palembang. Kekayaan ini tidak hanya memperkaya kota secara ekonomi, tetapi juga memperkaya budayanya. Jantung kota berdetak dengan ritme kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan dipenuhi dengan aktivitas, dari pedagang yang menjajakan dagangannya hingga anak-anak yang bermain di jalanan. Para nelayan menebar jala di Sungai Musi, perahu mereka bergoyang lembut di atas air. Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak penduduk, menyediakan ikan dan transportasi. Pengrajin yang terkenal karena keahlian mereka menciptakan perhiasan dan tekstil yang indah. Karya mereka tidak hanya dihargai di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Udara dipenuhi dengan suara musik gamelan dan tawa anak-anak yang bermain. Musik tradisional ini adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, mencerminkan kekayaan budaya Palembang. Palembang adalah kota yang hidup, bukti semangat abadi penduduknya. Setiap sudut kota ini menceritakan kisah tentang kejayaan masa lalu dan harapan untuk masa depan. Pada tahun 1904, babak baru dimulai dalam kisah Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II naik tahta. Dikenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya, beliau mewujudkan harapan rakyatnya. Sultan memahami pentingnya pendidikan dan agama. Beliau mendirikan sekolah-sekolah Islam dan perpustakaan, membina pikiran generasi penerus. Pemerintahannya ditandai dengan keadilan dan kemakmuran. Sultan adalah orang yang bertindak sekaligus intelek. Beliau memperkuat pertahanan Palembang, mengetahui bahwa angin perubahan sedang bertiup. Belanda, dengan nafsu tak terpuaskan untuk menaklukkan, telah mengincar kekayaan Nusantara. Sultan Mahmud Badarudin III bersumpah untuk melindungi rakyatnya dan cara hidup mereka. Beliau tahu bahwa perjuangan untuk jiwa Palembang akan segera dimulai. Selat Malaka, jalur air yang sempit, memiliki nilai strategis yang sangat besar. Itu adalah rute laut terpendek antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Siapapun yang menguasai selat ini dapat mengendalikan arus perdagangan di wilayah tersebut. Perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah perusahaan perdagangan yang kuat, memahami hal ini dengan sangat baik. Didorong oleh keserakahan, Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka telah membangun kehadiran yang kuat di Jawa. Sekarang, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Sumatera dengan Palembang sebagai hadiahnya. Belanda tiba dengan kapal-kapal besar mereka, dipersenjatai dengan meriam dan senapan. Kedatangan mereka membayangi Palembang. Panggung telah siap untuk benturan budaya, pertempuran antara Daud dan Goliat. Sultan Mahmud Badarudin II menolak untuk tunduk kepada Belanda. Dengan tekad yang kuat, beliau berdiri teguh melawan tekanan kolonial yang semakin meningkat. Beliau tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Baginya, mempertahankan kedaulatan dan martabat Palembang adalah segalanya. Sultan menggalang rakyatnya, menyatukan mereka di bawah panji perlawanan. Dengan semangat yang membara, beliau menginspirasi rakyat untuk berjuang demi kebebasan. Beliau memimpin pasukannya dengan berani dan keterampilan taktis, menggunakan perang gerilya dengan sangat efektif. Strategi ini membuat Belanda kewalahan. Hutan dan sungai Sumatera menjadi medan pertempuran. Setiap sudut alam digunakan untuk melawan penjajah. Para pejuang sultan dipersenjatai dengan pedang, tombak, dan semangat yang tak tergoyahkan, berjuang dengan gagah berani melawan Belanda. Mereka tidak gentar menghadapi musuh yang lebih kuat. Dan semangat yang tak tergoyahkan, berjuang dengan gagah berani melawan Belanda. Mereka tidak gentar menghadapi musuh yang lebih kuat. Mereka mengenal tanah mereka, menggunakannya untuk keuntungan mereka.
Setiap pohon, setiap sungai, menjadi sekutu dalam perjuangan mereka. Belanda, meskipun memiliki senjata yang lebih unggul, mendapati diri mereka terjebak dalam konflik yang berlarut-larut dan mahal. Mereka tidak menyangka perlawanan yang begitu gigih dari rakyat Palembang. Perlawanan Sultan menjadi suara harapan, bukan hanya bagi rakyat Palembang, tetapi bagi semua orang yang mendambakan kebebasan dari penjajahan. Kisah keberanian dan keteguhan hati ini menginspirasi generasi mendatang untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Bagian 5. Seorang pangeran di antara manusia. Sultan Mahmud Badarudin II bukan hanya seorang raja pejuang, beliau adalah simbol keberanian dan kebijaksanaan. Selain menjadi seorang pejuang yang gagah berani, beliau juga seorang diplomat yang cerdik dan penuh perhitungan. Beliau memahami bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga dalam menjalin aliansi strategis dengan kerajaan lain. Sultan menjangkau kerajaan lain di wilayah tersebut, mencari dukungan mereka melawan musuh bersama yang mengancam kedaulatan mereka. Dengan bijaksana, beliau mengirim utusan ke berbagai kerajaan, berharap untuk membentuk aliansi yang kuat. Beliau bahkan mengirim utusan ke Inggris, berharap untuk mempermainkan mereka melawan Belanda yang semakin agresif. Namun, upayanya hanya mendapat sedikit keberhasilan, karena Inggris lebih memilih untuk tidak terlibat langsung. Meskipun demikian, Sultan tidak menyerah. Beliau terus mencari cara untuk melindungi kerajaannya. Kekuatan kolonial, didorong oleh ambisi mereka sendiri, enggan untuk campur tangan langsung dalam konflik tersebut. Terlepas dari kemunduran ini, Sultan tidak pernah kehilangan kepercayaan pada tujuannya dan terus berjuang. Beliau tetap teguh dalam keyakinannya, dan tidak pernah kehilangan semangat untuk melindungi rakyatnya. Beliau terus berjuang untuk rakyatnya, memimpin mereka dalam pertempuran dengan keberanian yang luar biasa. Dengan kepemimpinannya yang kuat, beliau mendapatkan kesetiaan dan kekaguman mereka yang tak tergoyahkan, menjadi simbol harapan dan perlawanan. Bagian 6. Arus berbalik. Belanda, frustrasi karena ketidakmampuan mereka untuk menghancurkan perlawanan Sultan menggunakan pengkhianatan. Mereka menabur perselisihan di antara sekutu Sultan, mengeksploitasi persaingan yang ada. Perlahan-lahan keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Belanda, dengan sumber daya dan kelicikan mereka yang unggul, mendapatkan keuntungan. Mereka memblokade Sungai Musi, memutus jalur perdagangan vital Palembang. Kota itu, yang dulunya merupakan pusat perdagangan yang ramai, mulai merasakan tekanan dari konflik yang berkepanjangan. Meskipun mengalami kemunduran ini, Sultan Mahmud Badarudin II menolak untuk menyerah. Beliau terus menginspirasi rakyatnya, mengingatkan mereka akan warisan mereka yang membanggakan, dan kewajiban mereka terhadap tanah air mereka. Bagian 7. Pengasingan dan akibatnya. Pada tahun 1821, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Palembang. Pasukan Sultan, yang kalah jumlah dan persenjataan, berjuang dengan gagah berani tetapi akhirnya kewalahan. Belanda, yang menang, menguasai kota. Sultan Mahmud Badarudin II, yang menolak untuk meninggalkan rakyatnya, ditangkap. Beliau diasingkan ke Ternate, sebuah pulau terpencil yang jauh dari Palembang tercinta. Jatuhnya Palembang menandai dimulainya babak kelam dalam sejarahnya. Belanda, setelah mencapai tujuan mereka, memaksakan pemerintahan mereka atas kota dan rakyatnya. Bagian 8. Warisan yang ditempa dalam api. Pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II tidak mengurangi semangatnya. Beliau tetap menjadi simbol perlawanan, sebuah pengingat bahwa api kebebasan tidak akan pernah bisa dipadamkan. Namanya identik dengan keberanian, ketahanan, dan cinta yang tak tergoyahkan untuk tanah air seseorang. Warisan Sultan terus menginspirasi generasi orang Indonesia. Perjuangannya melawan Belanda dipandang sebagai pendahulu dari perjuangan Indonesia sendiri untuk kemerdekaan di abad ke-20. Bagian 9. Mengenang Sultan. Hari ini, Sultan Mahmud Badarudin II dikenang sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Namanya menghiasi sekolah, jalan, dan bahkan Bandara Internasional Palembang. Potretnya ditampilkan pada uang kertas Rp10.000, sebuah bukti warisannya yang abadi. Masyarakat Palembang terus menghormati ingatannya, merayakan keberaniannya, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kebebasan mereka. Kisahnya berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa, semangat manusia dapat menang.
warisan Sultan Mahmud Badarudin Tetuat, akan selamanya terjalin dengan sejarah Palembang. Sebuah kota yang berjuang dengan berani untuk kebebasannya, dan yang semangatnya tetap tak kenal menyerah.